Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri mata kuliah Bisnis Intelijen. Oke, pada pertemuan yang kedua ini kita masuk ke materi tentang database dan data warehouse. Mengapa kita belajar database dan data warehouse? Seperti kita ketahui bahwa sumber data yang digunakan untuk bisnis intelijen itu adalah data warehouse. Kemudian data warehouse itu didapat dari data transaksional atau OLTP, yaitu dari database operasional. Oke, kita lihat mengapa organisasi atau perusahaan itu membutuhkan bisnis intelijen. Jadi di sini bisnis intelijen itu dapat membantu suatu organisasi dalam mendapatkan informasi yang kemudian akan menjadi pengetahuan organisasi tersebut tentang hal-hal yang berhubungan dengan organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan, sehingga dapat digunakan oleh organisasi dalam pengambilan keputusan. Jadi istilah BI ini itu mengacu pada sistem aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang biasanya berupa summary yang mudah dibaca, komprehensif dan akurat, yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa serta memonitor operasional dalam organisasi atau perusahaan. Jadi membantu dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Oke, IT tools yang membantu untuk memproses informasi untuk menciptakan bisnis intelijen meliputi OLTP dan OLAP. Oke, kita lihat apa itu OLTP atau Online Transactional Processing. Jadi di sini OLTP adalah sebuah sistem database yang mencatat kegiatan operasional bisnis perusahaan sehari-hari. Jadi sistem database ini biasanya digunakan untuk sistem informasi sehari-hari. Sistem OLTP itu digunakan biasanya untuk order entry seperti entry pesanan, kemudian ada transaksi keuangan atau financial, kemudian untuk CRM atau Customer Relationship Management, dan juga penjualan eceran atau retail sales. Jadi sistem ini memiliki banyak pengguna yang melakukan transaksi singkat. Query database biasanya sederhana dan memerlukan waktu yang cukup cepat atau waktu respon yang sub-detik dan menghasilkan record yang relatif sedikit. Oke, kita masuk ke OLAP atau Online Analytical Processing. Jadi OLAP ini adalah sebuah sistem database yang digunakan untuk mendapatkan data dan menganalisa data untuk melihat tren dan statistik bisnis yang tidak secara langsung terlihat pada data yang bersumber pada data warehouse untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Jadi biasanya data itu disimpan dalam bentuk multidimensional database. Oke, kita lihat apa itu multidimensional database. Jadi multidimensional database itu adalah sebuah sistem database yang memiliki struktur berbeda dengan database biasa. Kalau database biasa itu memiliki konsepnya adalah dua dimensi, yaitu berupa tabel terdiri atas baris dan kolom. Sementara untuk multidimensional database itu dapat memiliki lebih dari dua dimensi, ya, yang sering disebut sebagai cube. Jadi konsep multidimensional, ya, itu bisa digambarkan dalam bentuk cube. Jadi selain dimensi, database ini juga menyimpan nilai yang digunakan untuk pengukuran. Di sini ada nilai-nilainya, itu namanya adalah measure. Jadi contoh measure itu adalah misalkan nilai penjualan, quantity, dan lain-lain. Oke, balik lagi ke OLAP. Jadi database dapat mendukung beberapa OLAP. Data warehouse itu hanya mendukung OLAP, bukan OLTP. Dan data warehouse adalah bentuk database khusus yang mendukung pengambilan keputusan. Oke, ini adalah gambar antara OLTP dan OLAP. Jadi kalau bisa kita lihat di gambar ini, informasi yang tersimpan di database OLTP seperti ada database produk, kemudian ada database advertising, ada database customer. Ini adalah contoh database OLTP atau Online Transactional Processing.
Nah, dari database inilah nanti akan dilakukan proses ETL, extract, transform, load, kemudian datanya disimpan di dalam sebuah data warehouse. Jadi data warehouse ini nanti akan digunakan atau dianalitik ya melalui OLAP. Oke, masuk ke database relasional. Jadi model database relasional ini yang paling populer, yang paling banyak digunakan. Karena database relasional ini menggunakan serangkaian tabel atau file 2 dimensi yang terkait secara logis untuk menyimpan informasi dalam bentuk database. Jadi database itu sendiri adalah koleksi dari informasi dibuat dengan struktur yang logis, dengan ikatan logis di dalam informasi, kemudian dengan batasan integritas bawaan. Jadi database itu isinya banyak tabel, misalkan di dalam sebuah perusahaan penjualan barang, bisa terdapat tabel order, customer, supplier, dan employee. Kita masuk ke data warehouse. Apa itu data warehouse? Data warehouse itu sekumpulan informasi logis yang dikumpulkan dari database operasional, kemudian digunakan untuk membuat bisnis intelijen yang mendukung aktivitas analisis bisnis dan tugas pengambilan keputusan. Jadi pada umumnya, suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke data warehouse menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir minggu. Setelah itu, manajemen dapat melakukan query kompleks dan analisis terhadap informasi yang ada di dalam data warehouse tanpa membebani sistem operasional harian. Oke, data warehouse ini bisa dikatakan suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian. Ada beberapa karakteristik dari data warehouse. Yang pertama itu adalah berorientasi objek. Kemudian ada data yang dimiliki itu terintegrasi, kemudian bersifat tetap, ada lagi rentang waktu tertentu. Apa itu maksud dari berorientasi objek? Jadi data warehouse ini terorganisasi di seputar entitas dalam sebuah perusahaan. Jadi data warehouse itu dapat menyimpan berdasarkan subjek, bukan berdasarkan aplikasi. Jadi itu maksud dari orientasi objek. Jadi data warehouse ini menyimpan data itu berdasarkan subjek. Ya. Subjek itu merupakan bagian dari suatu perusahaan, ya misalkan subjek pada perusahaan manufaktur, itu ada penjualan, kemudian ada konsumen, ada inventory, dan lain-lainnya. Oke, maksud dari data yang dimiliki terintegrasi, itu data yang tersimpan dalam data warehouse, itu didefinisikan menggunakan konversi penamaan yang konsisten. Jadi format-format atau struktur terkodekan, serta karakteristik-karakteristik yang berhubungan. Sumber data di dalam data warehouse itu tidak hanya berasal dari database operasional atau internal, tapi juga bisa berasal dari luar atau eksternal. Nah, data pada sumber berbeda itu dapat di-encode dengan cara yang berbeda. Kemudian dibuat dalam rentang waktu tertentu atau time series. Jadi data warehouse ini, data yang tersimpan dalam data warehouse itu mengandung dimensi waktu yang mungkin digunakan sebagai rekaman bisnis untuk tiap waktu tertentu. Jadi data warehouse itu menyimpan data history. Bandingkan dengan kebutuhan sistem operasional yang hampir semuanya adalah data mutakhir. Jadi di sini waktu itu merupakan tipe atau bagian data yang sangat penting di dalam data warehouse. Oke, saya rasa cukup sampai di sini seri kuliah bisnis intelijen mengambil materi tentang database dan data warehouse. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.